ada dua aspek di sini. Satu sisi adalah biologi, yaitu pengetahuan mengenai pemetaan dalam tanah gitu ya. Di sisi lain adalah aspek teknisnya. Ini kan bawah tanah. Praktis hampir nggak ada manusia yang pernah melihatnya secara dengan matanya sendiri gitu. Banyak mereka pakai aluminium. Di pertengahan abad ke-20 hanya ada 7 perusahaan minyak global dunia. 30 tahun lebih gitu, dia ngeluarin jutaan dolar. Ini orang-orang apa ini, orang-orang nggak jelas ini. Nah, jadi saya ingin beralih ke Adi tentang mengetahui yang tidak diketahui. Nah, kan kamu melihat minyak ya. Kalau rempah kan kelihatan ya, kepingan jelas, dan kita bisa mengenal apa itu batu permata juga mungkin ketika ada patahan-patahan kemudian batu itu keluar gitu kan, dan kita bisa melihat. Tapi kalau minyak ini kan harus butuh teknologi. Kita butuh sains. Kalau di titik itulah kemudian ada minyak dan kemudian kita butuh teknologi yang mumpuni ya, apa yang layak. Karena kalau bisa ada akan jadi disaster gitu ya, sebab yang di forum gitu karena semacam di pos. Nah, aku ingin bertanya pada Hafiz tentang peran dari sains lagi-lagi tentang bagaimana sains ini bekerja dalam menentukan apa ya kalau bilang itu tentang technospace gitu. Jadi menentukan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, bagaimana sains itu bekerja sampai segitunya itu? Ya, di satu sisi memang ketika minyak awalnya kan bentuknya seeps ya, dia kan ada keluar dari tanah gitu. Jadi tradisi penggunaan minyak seeps itu udah lama, udah ribuan tahun, bahkan sampai ribuan tahun gitu. Tapi mungkin bagaimana itu ditransformasi menjadi sebuah operasi yang sangat rumit gitu ya. Ada dua aspek di sini. Satu sisi adalah biologi, yaitu pengetahuan mengenai pemetaan dalam tanah gitu ya. Mereka akan meletakkan kayak apa yang kayak disebut geofisik gitu. Mereka itu meledakkan dinamit selama puluhan kilo. Dan itu kan akan menyebabkan adanya riak-riak gitu ya. Itu dihitung riak-riaknya. Jadi itu berkali-kali jadi diledakkan. Jadi kadang-kadang itu kayak tim ratusan orang, satu biolog atau satu biofisikal itu datang ke wilayah tengah hutan. Mereka akan membuat lapisan garis-garis kadang-kadang puluhan kilo selama jadi makanya proses sangat panjang lama gitu ya. Untuk menentukan kira-kira berarti setelah ini pemetaannya kayak gimana nih bentuknya, apa namanya, data mentahnya harus diolah dan seperti yang tadi dikatakan ini kan bawah tanah. Praktis hampir nggak ada manusia yang pernah melihatnya secara dengan matanya sendiri gitu. Karena kadang-kadang beberapa kilo atau puluhan kilo atau di bawah tanah gitu. Yang ada adalah data-data matematis aja gitu. Dan nanti seorang geolog akan melihatnya dan kira-kira, oh menurut saya kayak ini ada minyak. Oh menurut saya, tapi nggak tahu. Jadi kayak seorang serius ini apa nggak sih, atau ini hanya perkiraan. Dan sebenarnya dalam perkembangan ilmu geologi awal untuk konteks geologi berminyakan sering gagal. Nah itu satu sisi itu adalah aspek sainsnya, ya kan, yang konteksnya murni. Di sisi lain adalah aspek teknisnya. Nah, aspek teknis itu karena basis dari penarikan minyak itu kan pengeboran, dan ide dasar-dasar awal pengeboran itu adalah untuk yang awalnya untuk ngebor untuk air, untuk ya kan. So teknik pengeboran yang dikembangkan untuk minyak itu malah pertama kali dikembangkan oleh orang Cina sebenarnya. Dan itu akhirnya itu diambil alih dan diperbaiki. Nanti salah satu penggunaan yang modern pertama itu jadi di Pennsylvania di Amerika itu, dan ada banyak ya pengembangannya. Tapi di dalam proses pengeboran itu namanya wildcatter gitu ya. Itu orang teknik itu mereka itu bukan ilmuwan.
Kayak orang yang ngobrol tanah kan harus dengan ilmuwan kan. Banyak dari mereka pakai aluminium, pakai. Jadi kalau kita bayangkan, apalagi sekarang ya zaman sekarang hampir 21, oke, proyek Pertamina jelas semuanya demikian, semuanya sangat ilmiah gitu ya. Tetapi awal-awal ketika proses penemuan pencarian minyak itu dipenuhi oleh orang-orang yang scientifically illiterate sebenarnya. Mereka tahu cara ngebor, tapi mereka nggak. Itu mereka pakai macam-macam, pakai mungkin ritual atau mungkin memohon ke dewa atau apa gitu ya. Dan kita juga harus perhatikan bahwa dalam banyak perkembangan dari teknik awal yang dikembangkan oleh perusahaan kayak Schlumberger atau teknik yang sekarang lagi Prancis itu ya Schlumberger. Awalnya nggak jelas tuh apakah efektivitasnya gitu. Jadi ide bahwa dikembangkan di laboratorium lalu dibawa dengan field dan sehingga itu enggak benar. Semuanya proses trial and error dan ada banyak aspek yang sebenarnya non ilmiah gitu dari proses itu. Jadi dari geologi itu juga perlahan lagi. Jadi apa yang disebut dengan geologi juga berkembang bersamaan dengan itu ya. Jadi ini dalam sains dan lapangan itu bukan hal yang satu terjadi lebih awal dari yang lainnya. Ini prosesnya co-constitutive itu, ya kan? Proses dan apa yang disebut dengan sains kan sekarang kita definisikan secara spesifik dalam ide saintifik itu dan laboratorium ini. Tapi sebenarnya itu semua campur dengan banyak yang non saintifik. Ya itu yang banyak prospektor minyak kan orang apa namanya ya, orang asal gitu. Ya, dan dulu ketika di Hindia Belanda ini banyak orang-orang yang dikerjakan untuk menggali minyak itu. Ada banyak orang dari Afrika Selatan, dari Australia. Dulunya prospektor untuk emas, habis itu kerja untuk kayak ini orang-orang apa ini orang nggak jelas ini. Jadi maksudnya ada usaha memang nanti untuk karena Belanda nggak punya sekolah yang kuat untuk kayak atau menyatakan gitu pada waktu itu gitu. Apalagi India Belanda gitu ya. Tapi ini yang ingin saya katakan adalah bahwa proses itu bukan prosesnya sangat messy ya. Tapi sejak kapan kemudian sains itu menjadi lebih dominan dalam bentuk ini? Apakah ada semacam partikular historical line gitu yang pada titik inilah kemudian orang mulai beralih ke sains itu lebih daripada sekedar coba-coba dari trial and error. Tapi ini mengingatkan juga pada ontological tentang sains dan teknologi. Jadi nggak perlu bahwa sains itu yang duluan, teknologi belakang, kan justru alat dulu yang ada. Jadi teropong dulu ada, lalu astronomi ada gitu kan, logikanya kan gitu, sama kan kayak gini ya. Tapi pada titik mana kemudian ilmu pengetahuan menjadi yang lebih dominan dalam proses industri? Saya kira kaitan itu mungkin harus kita pahami dalam konteks manajemen proyek gitu ya. Dan manajemen, jadi ketika awal 1860-an ketika di Amerika itu kan ada ribuan orang tuh yang gali buat lubang gagal gini kan, tapi maksudnya siapa pun bisa bawaannya gitu kan. Nah dari sana buat lubang kan sudah sulit sih deh. Tetapi gini, ketika kenyataan bahwa banyak dari konsesi itu kan gagal, banyak yang buat lubang gagal, perlahan-lahan yang muncul itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi di pertengahan abad ke-20 hanya ada 7 perusahaan minyak global dunia yang menguasai praktis hampir semua minyak. Perusahaan-perusahaan kecil itu pada dicaplok gitu ya. Nah itu ada banyak alasan mengapa dicaplok, alasan mereka ya kayak korupsi dan masalah polusi juga. Tetapi ini juga masalah yang secara inherent terkait dengan proses teknologinya ini sendiri gitu. Sebagai contoh kayak Caltex itu adalah produsen minyak terbesar di Indonesia di abad ke-20 gitu ya. Karena dia menguasai minas di Riau. Caltex itu pertama kali mendapatkan hak konsesi di tahun 20-an. Dan pertama kali dia nyedot minyak dari Riau itu 50-an. Jadi 30 tahun lebih gitu, dia ngeluarin jutaan dolar investasi besar-besaran dan itu nggak menghasilkan apapun kecuali lagi di tahun 50-an. Tapi setelah itu ya mereka kaya ya, terus explore minyaknya gitu.
dalam banyak kasus butuh puluhan tahun, jadi kamu butuh kayak semacam war chest yang besar kan. Makanya itu menentukan bahwa minyak tuh harus sifatnya perusahaan masif gitu, harus perusahaan super besar. Dan dalam konteks itu berarti banyak proses operasionalisasi dari proyek nyari minyak itu masif juga. Jadi bisa dikelola oleh, itu banyak kan kayak operasi Shell gitu ya. Shell itu kan ada di puluhan negara di seluruh dunia. Laboratoriumnya ada puluhan laboratorium di seluruh dunia. Ada laboratorium utama mungkin kayak di Inggris sama di Belanda. Pokoknya kan bahwa ini ribuan data minyak itu ngalir dari beragam gitu ya, dari Baku, dari Jawa, dari Sumatera, dari mana Venezuela, dari Meksiko, dari Amerika itu prosesnya masif. Puluhan ribu orang berada dalam konteks muncul kayak mereka harus membuat kota-kota ini di tengah hutan gitu, yang dalam banyak kasus jauh lebih modern daripada kayak orang Jawa yang datang ke Pelaju atau kemana, mereka kaget, wah ini lebih modern dari Jawa gitu ya. Tapi maksudnya operasinya itu masif, operasi dan alasan utamanya itu adalah ketidakpastian luar biasa dari bagaimana untuk produksinya. Udah di balik semua itu ya, jadi ilmu pengetahuannya operasi yang besar gitu ya, sehingga itu operasi kan ya, masif gitu, sehingga kalau banyak gagal ada yang berhasil gitu kan. Artinya memang ekstraksi itu menjadi sebuah industri ya. Tidak hanya sekedar sebuah coba-coba kayak tadi kau bilang asal ngebor aja nggak bisa kayak gitu, tapi kemudian menjadi sebuah industri yang harus di manage karena resikonya juga tentu juga. Yang dikelola itu adalah kegagalan, kan? Karena dari kayak beberapa lubang yang dicoba, aku nggak tahu persentasenya, tapi sekali kayak 60% yang menghasilkan. Jadi sampai sekarang tingkat level itunya tinggi gitu. Jadi proses teknologinya itu harus diintegrasikan dengan memanage risk management dengan ini yang berkaitan dengan kayak pendanaan dan lain-lain, dan sehingga makanya emang nggak mungkin operasi kecil itu sulit kok bisa berjelas sendiri gitu. Ya, yang aku bayangkan kemudian bahwa kemudian ketika kita ingin dekolonisasi itu sesuatu yang dalam pendapat saya sesuatu yang agak nggak mungkin dilakukan ketika ada sebuah ketergantungan dengan teknologi itu sendiri gitu. Artinya ketika kita tergantung pada teknologi itu, artinya siapapun yang akan memproduksi teknologi itu kita akan selalu dijajah oleh yang bersangkutan gitu. Atau gimana? Ya itu memang pertama-tama kita harus mencoba mendefinisikan apa yang kita maksud dengan dekolonisasi gitu ya. Tapi memang apa ya? Jadi apa yang dilakukan sama Indonesia? Pertamina kan nggak mungkin memproduksi sendiri. Ya maksudnya mungkin, tapi maksudnya untuk ada giat luar biasa kemampuan teknik itu lain-lain, giat organisasional, mesin bornya segala macam gitu ya. Jadi kan yang dilakukan sama Pertamina adalah dari banyak negara lain kan ada klaim terhadap hak milik negara sebagai steward dari minyak gitu. Jadi yang akhirnya diberikan pada Pertamina. Tapi Pertamina bilang saya nggak bisa melakukannya sendiri, maka saya itu bantuan dari kalian, tapi bentuknya kontrak gitu. Dan kontrak itu jadi ada kontraktor, ada subkontraktor. Besar itu melibatkan beragam perusahaan dan dan mereka udah operasionalisasinya itu udah global gitu kan. Jadi apa yang dilakukan sama perusahaan kayak Schlumberger atau apa gitu, yang dilakukan di Indonesia sama aja dilakukan di Meksiko, di mana semua. Jadi kan polanya udah jadi sistem ituan minyak itu dipotong-potong dan sehingga mengingat semua negara bisa melakukannya kan. Tapi kamu aja kontrak beragam orang, beragam dan itu mungkin banyak industri sama kan gimana membuat bencana langit gitu. Karena ada banyak yang harus disubkontrakkan gitu. Cuman mungkin yang paling penting dalam konteks dekolonisasinya adalah bahwa tanpa bisa digabungkan itu Indonesia ya, walaupun nyata dari Pertamina gitu ya, dan selevel sejauh definisi dekolonisasi yang dibayangkan kalau itu
berarti resource-nya dari kita, berarti ya sukses dalam waktu itu. Emang Pertamina gagal karena dia gagal untuk menjadi perusahaan mandiri yang kuat. Tetapi sistem kontrak yang dikembangkan oleh Pertamina tahun 60-an itu kan jadi sistem standar banyak negara. Jadi ini contoh yang paling jelas kayak Petronas Malaysia. Dia memakai sistem yang persis yang dikembangkan Indonesia, tapi Petronas berhasil, tapi dia gagal. Cuma itu masalah lain ya, tapi intinya adalah bahwa permasalahan utamanya adalah mengenai miliki resource. Jadi kayak kedaulatan untuk mengendalikan gitu. Kedaulatan dari resource itu. Dan itu mungkin salah satu hal yang paling teknologi bisa nggak berdaulat, bisa kita pinjam, bisa kita sewa gitu, dan beragam hal sistem organisasi, dan itu semua bisa kita sewa. Tapi resource-nya dari kita itu untuk kalau dikelola dengan baik bisa sukses ini kan dari alat Indonesia gitu, tapi ya itu hal lain gitu ya. So first trying to control the trade, to colonize the territory. Pasti kalau Malaka jatuh, semua pasal dari Malaka yang menguasai Portugis. Tidak ada demikian.